Saya tidak pernah benar-benar merasa perlu pergi berpesta, dan kehadiran saya di sana sama sekali bukan untuk bersenang-senang. Sama sekali tidak. Di balik senyum rapi dan penampilan publik yang terjaga, seorang mantan pelayan akhirnya angkat bicara, menghadirkan potret tentang Pangeran Andrew yang tak pernah bisa disembunyikan oleh tim humas istana manapun. Kesaksiannya menyingkap tirai-tirai sutra kehidupan kerajaan, memperlihatkan kekejaman kecil, kebiasaan tersembunyi, serta rasa berhak yang selama puluhan tahun berubah menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Pada tahun 2010, tidak pernah ada pesta apapun untuk merayakan pembebasannya pada bulan Desember. Kini, berbagai kesaksian mulai dirangkai kembali, momen-momen kecil yang membuka kebenaran besar tentang kekuasaan dan privilege. Di dalamnya terungkap penghinaan pribadi, perintah yang dibisikkan, serta keuntungan yang ditukar dengan kebisuan. Pangeran Andrew menuntut persidangan dengan juri dan secara resmi membantah semua tuduhan terhadap dirinya, sebagaimana tertuang dalam jawaban resminya kepada pengadilan di New York terkait tuduhan pelecehan seksual. Lalu muncul pertanyaan, apa yang terjadi ketika para pelayan mulai berbicara dan citra mengilap mahkota kerajaan mulai retak? Inilah saatnya mengungkap kebenaran tanpa penyaringan. Jauh sebelum skandal dan tajuk utama media mencuat, ada seorang pelayan yang mengetahui terlalu banyak tentang kehidupan di dalam lingkungan kerajaan. Di balik pintu-pintu tertutup, sebuah kisah yang lebih sunyi sedang berlangsung. Kisah yang hanya dibisikkan di antara mereka yang melayani keluarga kerajaan setiap hari. Dari luar, staf istana sering dibayangkan sebagai profesional yang setia, anggun, dan bergerak dengan tenang di lorong-lorong marmer. Namun kenyataannya jauh lebih rumit, terutama bagi mereka yang bekerja dekat dengan Pangeran Andrew. Mereka merasakan ketegangan lebih dalam dari siapapun, dan sebagian menyimpan rasa kesal yang hampir tak berani mereka ungkapkan. Salah satu suara itu datang dari seorang pria bernama Paul, pelayan pribadi Pangeran Andrew. Ia telah melayani sang pangeran selama puluhan tahun dan tinggal di sebuah apartemen yang terhubung langsung dengan kamar Andrew. Selama bertahun-tahun, ia mengemas pakaian sang pangeran, menata barang-barangnya, dan memenuhi setiap permintaan tanpa henti. Namun di balik gelar resmi dan sepatu mengilap, Paul menjalani kenyataan yang sangat berbeda. Menurut orang-orang yang pernah berbincang dengannya, ia sangat membenci pekerjaannya, bukan karena jam kerja yang panjang, melainkan karena perilaku sang pangeran. Yang membuat segalanya semakin buruk adalah permintaan-permintaan kecil yang nyaris sulit dipercaya. Andrew memiliki seekor anjing Jack Russell Terrier bernama Bendix, sebuah nama yang kerap dianggap aneh oleh banyak orang. Namun yang lebih aneh lagi adalah kebiasaan Andrew membangunkan pelayannya di tengah malam setiap kali anjing itu bergerak. Pukul 2 atau 3 dini hari, Andrew akan menekan bel pribadi atau menelepon langsung, memanggil Paul seketika. Dalam keadaan setengah sadar, Paul akan bergegas keluar, membawa anjing itu keluar ruangan, lalu berdiri di udara dingin sambil merokok, berusaha menahan kantuk. Tugas-tugas aneh ini menjadi gangguan malam yang berulang, membuatnya kelelahan dan dipenuhi kepahitan. Pada malam-malam tertentu, ketika petugas keamanan istana berpatroli di taman, mereka kerap berpapasan dengan Paul. Saat-saat itulah yang sering ia gunakan untuk meluapkan perasaannya. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa ia membenci sang pangeran. Kata-katanya tajam, syarat frustrasi, jenis emosi yang hanya tumbuh setelah bertahun-tahun diperlakukan buruk. Ia menggambarkan Andrew sebagai sosok yang kasar, menuntut, dan kerap kejam dengan cara yang mengejutkan, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa dengan keistimewaan kerajaan. Pada suatu kesempatan, Paul bahkan melontarkan candaan gelap bahwa ia berharap perjalanan ski Andrew berakhir dengan sang pangeran tergelincir dari gunung. Rasa kesalnya sedalam itu. Namun, kebencian tidak hanya datang dari satu orang. Banyak orang dalam lingkaran istana percaya bahwa Andrew telah terlalu lama dibiarkan berperilaku buruk. Beberapa bahkan berpendapat bahwa seandainya Pangeran Philip turun tangan sejak awal, mungkin dengan teguran keras, segala sesuatu bisa saja berjalan sangat berbeda.
Seandainya pada kali pertama Andrew memaki seorang pelayan, ada yang berani menghentikannya, mungkin segalanya akan berakhir berbeda. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Andrew tumbuh dewasa tanpa batasan, diperlakukan seolah-olah ia tidak mungkin berbuat salah. Para staf secara terbuka mengatakan bahwa ia adalah anak kesayangan sang ratu, seorang pangeran yang selalu terlindungi dari konsekuensi dalam dunia yang sepenuhnya ditentukan oleh hierarki, dan hierarki itu ada di mana-mana. Istana tidak pernah berfungsi seperti tempat kerja biasa. Ia lebih menyerupai sebuah kerajaan kecil di dalam kerajaan yang lebih besar. Para staf dipisahkan ke dalam 3 kantin berbeda. Satu khusus pejabat senior dengan menu Prancis dan pelayanan sarung tangan putih. Satu lagi untuk pegawai administrasi. Dan satu yang terakhir bagi tingkatan terendah, para pembantu dan pelayan yang harus puas dengan microwave dan ketel air. Bahkan di lorong-lorong staf, setiap orang berjalan dengan kesadaran diam-diam tentang posisi mereka dalam tatanan kaku tersebut ya. Mereka yang bergabung sejak muda seringkali menghabiskan seluruh hidupnya di sana. Rumah tangga kerajaan menjadi dunia mereka, keluarga mereka, bahkan identitas mereka. Loyalitas bukan sekadar dianjurkan, ia tertanam kuat di dinding-dinding istana. Namun loyalitas itu membawa bahaya tersendiri. Seberapa buruk pun perilaku Andrew, tak seorang pun berani menentangnya, bukan para pelayan, bukan kepala pelayan pribadi, bahkan bukan petugas pengamanan yang selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Mereka adalah staf, bukan teman. Tugas mereka melindungi, bukan mempertanyakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih gelap. Pertanyaan yang baru berani dibisikkan oleh orang dalam setelah semuanya runtuh. Jika di dalam istana saja ia bersikap seperti itu, apa yang terjadi ketika tak ada seorang pun yang mengawasi? Semakin dalam seseorang menyelami kehidupan rumah tangga kerajaan, semakin jelas bahwa kekuasaan bukan hanya memengaruhi perilaku, tetapi juga melindunginya. Saat Pangeran Andrew mencapai usia dewasa, dunianya telah tertata sedemikian rupa, sehingga setiap kekurangan, keputusan buruk, dan ucapan kejam seolah menghilang tanpa jejak. Orang-orang melihat, orang-orang berbisik, tetapi tak ada yang berani melawan. Lingkungan penuh keheningan inilah yang kelak memunculkan pertanyaan-pertanyaan mengkhawatirkan tentang kehidupan sang pangeran di luar tembok istana. Para petugas pengamanan yang bekerja di sekitarnya menggambarkan tugas mereka sebagai kewajiban tanpa penilaian. Mereka adalah bayangan senyap, selalu hadir, namun tak pernah ikut campur. Dari luar, mungkin sulit dipercaya bahwa mereka tidak mengetahui setiap detail kehidupan pribadi Andrew. Namun bagi mereka yang memahami sistem, kebenarannya jelas. Petugas pengamanan bukanlah tempat curhat. Seakrab apapun obrolan atau senyum yang terjalin, batas tetap ada. Mereka tidak mengikutinya ke ruang pribadi. Mereka tidak menanyakan kemana ia pergi atau alasannya. Tugas mereka sederhana, menjaganya tetap aman, bukan membuatnya bertanggung jawab. Meski demikian, dari kejauhan mereka tetap menangkap isyarat-isyarat aneh. Rencana perjalanan yang ganjil, pergaulan yang mencurigakan, perubahan rutinitas yang mendadak. Saat itu semua tampak tak berarti. Namun ketika menoleh ke belakang, beberapa petugas menyadari bahwa mereka mungkin telah melihat sisi-sisi awal dari kisah yang jauh lebih gelap. Di dalam istana, loyalitas staf berfungsi seperti perisai. Melindungi bukan hanya reputasi, tetapi juga pola perilaku. Seorang pembantu mungkin melihat sesuatu yang mencurigakan, tetapi tak akan pernah melaporkannya. Seorang pelayan mungkin mendengar percakapan yang mengganggu, namun memilih diam karena takut kehilangan satu-satunya kehidupan yang pernah ia kenal. Para pejabat senior, banyak di antaranya berlatar belakang militer, menempatkan disiplin sebagai loyalitas terlebih dahulu, pertanyaan belakangan. Di atas semuanya berdiri Andrew, dilindungi oleh pangkat, garis keturunan, dan kasih sayang mendalam dari sang ratu. Namun bahkan dalam lingkungan yang sangat terkontrol ini, retakan tetap terlihat. Banyak yang menggambarkannya sebagai pribadi kekanak-kanakan, merasa berhak dan enggan bertanggung jawab. Insiden boneka beruangnya yang terkenal, di mana ia menuntut agar puluhan boneka disusun setiap hari dalam urutan tertentu.
hanyalah satu contoh dari seseorang yang tak pernah benar-benar meninggalkan kebiasaan masa kecilnya. Bagi banyak orang, ia tampak kurang seperti bangsawan matang dan lebih seperti individu yang terjebak dalam kedewasaan emosional yang tertunda. Dan ketika pola pikir seperti itu diberi kekuasaan tanpa batas, hasilnya bisa sangat mengganggu. Di dalam istana, para staf kerap bertanya diam-diam, siapa yang bisa menghentikannya? Disiplin diterapkan dengan lunak, kritik tidak dianjurkan, dan konsekuensi nyaris tidak ada. Mereka yang paling lama melayaninya justru yang paling sinis, dengan terang-terangan mengatakan bahwa dialah satu-satunya anggota kerajaan yang terus-menerus menimbulkan masalah. Bahkan, di antara saudara-saudaranya sendiri, perilakunya tampak menonjol, membuat banyak orang heran bagaimana ia bisa terus lolos dari segala akibat. Budaya diam ini tidak berhenti di dalam tembok istana. Lambat laun, ia merembes ke dunia luar, terutama ketika Andrew mulai menjalin hubungan jauh melampaui Inggris. Saat itulah, bisik-bisik berubah menjadi ketakutan, kekhawatiran pribadi menjelma menjadi skandal publik, dan sang pangeran tak lagi bisa bersembunyi di balik loyalitas sunyi para staf yang selama ini melindunginya, bahkan dari dirinya sendiri. Dan jika semua itu sudah cukup mengejutkan, tunggulah sampai Anda mendengar pengakuan dari seorang staf lain tentang dirinya, Pangeran Andrew tanpa topeng. Charlotte Briggs pernah percaya bahwa melayani keluarga kerajaan adalah kehormatan tertinggi dalam hidupnya. Ia membayangkan loyalitas yang membentuk karakter, kebaikan yang menular, dan rasa hormat yang berjalan dua arah. Namun tidak ada yang mempersiapkannya pada kenyataan yang ia hadapi di usia 21 tahun. Apa yang ia kira sebagai mimpi indah berlapis mahkota, berubah menjadi penempatan kerja yang tak diinginkan siapapun, di dalam istana yang tampak berkilau dari luar, tetapi menyimpan kenyataan yang sama sekali berbeda di balik pintu tertutup, di balik gerbang tinggi dan koridor sempurna. Istana Buckingham, Pangeran Andrew, Duke of York, bukanlah sosok menawan seperti yang dulu dipuja publik. Bagi mereka yang paling dekat dengannya, ia dikenal sebagai pribadi yang kasar, mudah meledak, dan jauh dari citra ramah yang ditampilkan ke dunia. Dan yang paling mengejutkan, ia merasa sangat berhak atas segalanya. Charlotte, yang memasuki dunianya dengan harapan dapat melayani dengan penuh kebanggaan, justru dengan cepat berhadapan dengan sosok pria yang amarahnya bisa berubah menjadi badai besar hanya karena kesalahan sepele. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia akhirnya berani berbicara, kata-katanya sama sekali tidak dibalut kesopanan. Wawancaranya tajam, lugas, dan digerakkan oleh pengalaman pahit yang tak lagi sanggup ia pendam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli sedikit pun pada perasaan Andrew. Ia menyebutnya mengerikan, kejam, seorang pria yang membuatnya menangis berkali-kali hingga tak terhitung jumlahnya. Ketika kesaksiannya menyebar, publik akhirnya mendapat gambaran langka tentang Duke of York sebagaimana dikenal oleh para stafnya. Bukan sosok bangsawan yang tersenyum di balkon istana, melainkan atasan yang mustahil dipuaskan dan memperlakukan orang-orang di sekitarnya layaknya properti semata. Kenangan awal Charlotte menggambarkan Andrew sebagai pria yang benar-benar percaya bahwa dunia diciptakan untuk melayaninya. Ia memberi perintah untuk hal-hal yang sebenarnya bisa ia lakukan sendiri, seolah menggerakkan satu jari saja akan merendahkan statusnya. Tirai menjadi salah satu obsesinya yang paling aneh. Bukan soal warna atau bahan, melainkan celah kecil yang pernah ditinggalkan Charlotte di antara dua sisi tirai. Perbedaan itu nyaris tak terlihat, namun cukup untuk memicu salah satu ledakan amarahnya yang legendaris. Hari itu, ia keluar dari ruang kerjanya dengan marah, menyusuri lorong, lalu berteriak kepada Charlotte dengan kata-kata kasar yang sama sekali tidak pantas diucapkan oleh seorang pangeran. Suaranya menggema di seluruh koridor, para staf terdiam membeku. Charlotte menangis, dan semua orang kembali diingatkan bahwa di dunia Andrew, bahkan kesempurnaan pun berisiko. Namun yang paling aneh bukanlah kemarahannya, melainkan tuntutannya. Ritual-ritual ganjil yang nyaris kekanak-kanakan, tetapi ditegakkan dengan ketegasan ala militer. Koleksi boneka kesayangannya yang terkenal,
72 boneka beruang, seekor kuda Nil, dan seekor macan kumbang hitam harus disusun dengan presisi mutlak. Lembar instruksi berlapis plastik mengatur posisi mereka layaknya peta strategi perang. Charlotte bahkan harus menjalani pelatihan khusus tentang cara menangani boneka-boneka tersebut, seolah ia sedang mempersiapkan diri untuk tugas keamanan istana, bukan sekadar merapikan mainan di tempat tidur. Kamar tidurnya pun tak kalah menuntut. Bantal harus berada tepat di tengah hingga hitungan milimeter. Piyama harus sejajar sempurna. Boneka-boneka dipajang di siang hari, disingkirkan pada malam hari, lalu dikembalikan ke posisi semula saat fajar. Para staf berbisik satu sama lain, bertanya-tanya seperti apa orang dewasa yang membutuhkan ritual semacam itu untuk bisa menjalani hidupnya. Namun bagi Charlotte, semua itu bukanlah hal yang lucu atau menggemaskan, itu melelahkan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Satu kesalahan kecil saja, dan amarahnya kembali meledak. Pelayan lain menguatkan pola yang sama. Andrew sering membentak untuk menunjukkan dominasi, menuntut penghormatan tanpa pernah memberi kesopanan sekecil apapun, serta merendahkan staf hanya untuk mengingatkan mereka akan posisi mereka. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Andrew tidak memikul beban kerajaan yang berat. Ia tidak ditakdirkan menjadi raja. Ia tidak dibanjiri tanggung jawab besar. Namun, ia bertingkah seolah-olah seorang raja yang memerintah rakyatnya dengan ketakutan. Kisah Charlotte bukan sekadar tentang tantrum atau boneka beruang. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang menikmati meruntuhkan orang lain, yang menciptakan lingkungan kerja begitu menyesakan hingga bahkan sebuah istana terasa seperti perangkap. Dan ini baru permulaan. Sebenarnya tidak. Ini bahkan bukan awalnya. Ada sesuatu tentang Andrew yang bahkan Charlotte pun sudah sadari sejak awal. Mari kita telusuri bagaimana seorang pangeran dibentuk. Masa kecil Andrew yang syarat dengan kekejaman. Sejak ia mulai bisa berjalan, orang-orang di dalam istana sudah berbisik bahwa ada sesuatu yang berbeda dari Andrew kecil. Bukan nakal, bukan ingin tahu, melainkan terasa dingin dan tidak ramah. Saat Charles menenggelamkan diri dalam buku-buku dan Anne menghadapi tantangan dengan keteguhan hati, Andrew melangkah di koridor istana, seolah dunia memang sudah menjadi miliknya. Para staf pertama kali menyadarinya dari hal-hal kecil. Cara ia menuntut perhatian, cara ia memperlakukan setiap ruangan seperti panggung, dan setiap orang sebagai sosok yang bisa ia perintah, ejek, atau hancurkan tergantung suasana hatinya. Bahkan sejak balita, ia tampak tertarik pada kekejaman seperti anak-anak lain tertarik pada mainan. Alih-alih tersenyum malu di dekat penjaga sang ratu, ia justru berlenggak di depan mereka, membuat wajah-wajah mengejek dan menertawakan postur kaku mereka. Ketika para penjaga tetap diam sebagaimana tuntutan tugas, ia tidak kehilangan minat, ia justru menjadi marah. Ia mendorong lebih jauh, berusaha memancing reaksi agar bisa merasakan kemenangan. Itu adalah tanda awal dari pola yang akan mengikutinya selama bertahun-tahun. Jika ia tidak bisa mendapatkan kekaguman, ia akan puas dengan dominasi. Namun bukan hanya manusia yang menjadi sasaran temperamennya. Hewan pun merasakan hal yang sama. Ia menendang anjing keluarga ketika mereka tidak bergerak cukup cepat, tertawa saat mereka meringkuk kesakitan, dan memukul kaki kuda dengan tongkat hanya untuk melihat mereka terkejut. Para penjaga kandang, yang biasanya diam dan sangat sabar, akhirnya mencapai batasnya. Suatu hari, setelah ia memukul seekor kuda terlalu sering, mereka menyeretnya ke tumpukan kotoran dan menguburnya di sana dengan kepala lebih dulu. Keras, mengejutkan, dan tak terlupakan. Namun, bagi mereka, itulah satu-satunya bahasa yang terasa mampu dipahami olehnya. Mereka merasa akhirnya ia memahami pesan tersebut. Namun, ternyata itu bahkan belum menjadi bagian terburuknya. Perilaku intimidatif Andrew merembes ke setiap sudut masa kecilnya. Adik laki-lakinya, Edward, kerap menjadi sasaran favorit. Mengalami dorongan kasar, tamparan, makanan penutup yang direbut, serta memar-memar yang tak seorang pun berani pertanyakan dengan lantang.
Ini bukan permainan kasar antar saudara. Ini adalah ajang yang harus dimenangkan Andrew. Momen-momen yang ia gunakan untuk menegaskan kekuasaannya atas seseorang yang lebih kecil dan lebih lembut darinya. Staf istana pun menanggung dampaknya setiap hari. Seorang footman menerima ejekan tanpa henti hingga akhirnya kehilangan kendali dan melayangkan pukulan yang membuat mata sang pangeran lebam. Saat ia menghadap sang ratu dengan keyakinan akan dipecat, yang terjadi justru mengejutkan. Pengunduran dirinya ditolak. Bahkan sang ratu tampaknya menyadari bahwa Andrew telah melampaui batas, bahwa perilaku anak itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kenakalan. Sekolah pun gagal melunakannya. Di sekolah persiapan dan kemudian di Gordonstown, teman-teman sekelas memberinya julukan-julukan kejam. Bukan karena iri, melainkan karena takut dan frustrasi. Ia dikenal karena tantrum, cibiran, dan tawa yang selalu datang dengan mengorbankan orang lain. Para guru menggambarkannya sebagai pongah, merasa berhak, dan hampir mustahil didisiplinkan. Seiring bertambahnya usia, perilaku itu tidak menghilang, justru semakin tajam. Berbagai kisah beredar tentang dirinya yang menarik pakaian staf perempuan saat acara istana, mengoleskan makanan ke wajah mereka, serta membentak pelayan dengan perintah kasar seolah-olah mereka ada hanya untuk hiburannya. Dalam perjalanan berkemah, ia merobohkan tenda anak-anak lain, melempar barang-barang mereka ke sungai, dan menyaksikan penderitaan mereka seperti tontonan. Mereka yang bekerja paling dekat dengannya merangkum semuanya dalam satu kalimat menyakitkan. Ia tidak dibesarkan seperti seorang pangeran. Ia bertingkah seperti tiran kecil, melempar benda ke lantai, memaki staf, dan menggonggong perintah alih-alih berbicara. Dunianya seakan dibangun atas keyakinan bahwa semua orang ada untuk melayaninya. Namun, seberapapun mengganggunya kisah-kisah ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Ketika kita beralih dari perilaku awal Andrew ke perbandingan dengan bangsawan lain yang bekerja berdampingan dengannya, gambarnya menjadi jauh lebih jelas. Jadi, apa yang benar-benar membedakan Andrew dari bangsawan pekerja lainnya? Mari bandingkan perilakunya dengan anggota keluarga kerajaan lain dan lihat mengapa tindakannya dianggap jauh lebih buruk. Teruskan membaca Sebuah Kontras Kerajaan. Pangeran Andrew versus saudara-saudaranya. Di dunia rumah tangga kerajaan Inggris yang berliku, tidak semua bangsawan dipandang sama oleh mereka yang melayani. Mantan staf berulang kali menarik perbandingan yang tajam antara Pangeran Andrew dan kerabatnya, menggambarkan tingkat rasa berhak dan ketidakdewasaan yang membuatnya sangat sulit diajak bekerja sama. Sementara anggota keluarga lain memperoleh rasa hormat dan loyalitas melalui keadilan dan kesantunan, perilaku Andrew justru menciptakan ketegangan dan frustrasi di setiap kesempatan. Pangeran Charles, misalnya, dikenang oleh staf istana sebagai sosok yang konsisten sopan, sabar, dan menghormati mereka yang bekerja di bawahnya. Banyak kisah menyebutkan ia meluangkan waktu untuk mengakui upaya staf, berhenti sejenak untuk berbincang di lorong atau halaman, serta menyampaikan apresiasi sederhana. Bahkan, ketika menuntut jam kerja panjang atau standar yang sangat teliti, nadanya tetap profesional, bukan merendahkan, sehingga staf sering menyelesaikan tugas dengan perasaan dihargai, bukan direndahkan. Gestur-gestur kecil ini sangat berarti dalam lingkungan hierarkis yang kaku seperti istana, karena menciptakan rasa martabat dan saling menghormati dari atas ke bawah. Demikian pula, Pangeran Edward dikenal mudah didekati dan penuh pertimbangan. Staf merasa nyaman bekerja dengannya, mencatat bahwa ia jarang menuntut tugas-tugas yang tidak perlu atau bertindak sesuka hati. Ia menjaga ekspektasi sesuai statusnya, namun menghindari perintah-perintah tak terduga di tengah malam yang konon menjadi ciri khas Andrew. Jika pelayan Andrew kerap dibangunkan dini hari untuk mengajak anjing berjalan atau urusan sepele lainnya, staf yang bekerja dengan Edward umumnya menghadapi beban kerja yang dapat diprediksi dan adil. Perbedaan-perbedaan ini, meski tampak halus, mengungkap perbedaan penting dalam gaya kepemimpinan dan karakter pribadi di antara para bangsawan.
Putri Ann, yang dikenal dengan etos kerja kuat, juga meraih kekaguman staf. Rumah tangganya dikabarkan berjalan dengan presisi, namun ia memperlakukan karyawan sebagai mitra dalam pelayanan, bukan objek keinginan atau hiburan. Mantan staf sering menggambarkannya profesional sekaligus ramah, sosok yang menumbuhkan loyalitas melalui kompetensi, bukan rasa takut atau favoritisme. Bahkan dalam rutinitasnya yang menuntut keadilannya membuat staf merasa bangga pada pekerjaan mereka, bukan cemas akan perilaku yang tak terduga. Sebaliknya, Pangeran Andrew dilaporkan meninggalkan staf dalam keadaan lelah, frustrasi, dan terkadang dipermalukan. Mantan pembantu dan pelayan menggambarkan tuntutan-tuntutannya yang serampangan atau kekanak-kanakan, seperti pengaturan boneka beruang yang terkenal atau panggilan pukul 2 dini hari untuk tugas remeh, sebagai sumber stres yang tak pernah berhenti. Seorang mantan pembantu menyebut bekerja di bawah Andrew sebagai satu-satunya pengalaman negatif dalam karirnya di istana, dengan mengatakan bahwa ia secara konsisten merusak suasana. Tidak seperti saudara dan rekan-rekannya, perilaku Andrew tampak berakar pada rasa berhak yang diperkuat oleh privilege seumur hidup, keyakinan sebagai anak kesayangan ratu, serta ketiadaan batasan selama masa tumbuh kembangnya. Perbandingan ini menegaskan bahwa sistem istana itu sendiri tidak secara inheren menindas. Banyak bangsawan memperlakukan staf dengan hormat meski dalam hierarki yang kaku. Justru sikap pribadi dan pola asuh Andrew lah yang menciptakan lingkungan kerja yang secara unik, sulit, dan bermasalah. Ketaatan dan sikap menjaga rahasia memang menjadi tuntutan utama, tetapi kehidupan istana juga menunjukkan bahwa perlakuan adil dan rasa saling menghormati tetap mungkin terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman para staf yang melayani anggota keluarga kerajaan lainnya. Pada akhirnya, perbandingan ini tidak hanya melukiskan sosok Andrew sebagai individu, tetapi juga menyingkap dinamika yang lebih luas di dalam rumah tangga kerajaan. Keistimewaan dapat berjalan berdampingan dengan tanggung jawab. Rasa berhak bisa diredam oleh sikap hormat, dan kepemimpinan dalam keluarga kerajaan ditentukan bukan hanya oleh gelar, melainkan juga oleh perilaku pribadi. Ketika perilaku Andrew disandingkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dari kerabatnya, menjadi jelas bahwa masalahnya bukan terletak pada kehidupan istana itu sendiri. Masalahnya ada pada pilihan-pilihan dan karakter sang pangeran. Namun di luar lingkup staf domestik, tuduhan apalagi yang muncul akibat perilakunya yang mengkhawatirkan? Dan seberapa dalam sebenarnya pola ini mengakar? Tetap ikuti, karena kisah yang belum terungkap baru saja dimulai. Tuduhan yang mengguncang Pangeran Andrew. Sejak awal cerita tentang Pangeran Andrew tidak berhenti di koridor istana. Jika kisah-kisah awal berfokus pada pelayan, kepala pelayan, pembantu, dan footman yang harus menanggung tantrum, tuntutan tanpa henti, serta keinginan-keinginan kejam, maka di baliknya ada narasi yang jauh lebih gelap dan serius. Tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual akhirnya menarik perhatian dunia, mengungkap pola berulang. Seorang pria yang diselimuti privilege, kekuasaan tanpa pengawasan, dan kepatuhan sunyi dari orang-orang di sekelilingnya. Tokoh sentral dalam tuduhan berat ini adalah Virginia Giuffre, yang secara terbuka menuduh Andrew melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya saat ia masih di bawah umur. Dalam berbagai pernyataan dan wawancara, ia mengisahkan bagaimana dirinya dipaksa masuk ke dalam pertemuan-pertemuan dengan sang pangeran, termasuk di rumah-rumah milik tokoh-tokoh yang dikenal luas. Tuduhan tersebut berujung pada gugatan perdata dan sorotan publik yang tak henti-hentinya, meskipun Andrew secara konsisten membantah semua klaim itu. Namun, bertahannya tuduhan-tuduhan ini menyingkap kenyataan yang mengganggu. Status, kekayaan, dan jaringan kekuasaan menciptakan peluang yang tak mungkin diakses orang lain, sekaligus membatasi pertanggungjawaban di setiap langkah. Benang merah yang menghubungkan tuduhan serius ini dengan pengalaman sehari-hari para staf istana sangat jelas. Kekuasaan yang dipadukan dengan perlindungan melahirkan impunitas.
Para staf sering diharapkan untuk diam dan menerima perilaku Andrew yang kekanak-kanakan atau kejam, dengan kesadaran bahwa mempertanyakan seorang bangsawan senior dapat membahayakan pekerjaan dan reputasi mereka. Pelayan pribadi, pembantu, hingga petugas pengamanan dilatih untuk patuh, bukan untuk menantang. Loyalitas bersifat wajib dan ketakutan akan pembalasan membuat banyak orang memilih bungkam. Sistem yang sama yang melindunginya dari konsekuensi di dalam istana ternyata mencerminkan struktur di luar tembok istana, memungkinkan perilaku tidak pantas terus berlangsung tanpa pengawasan selama bertahun-tahun. Bahkan keluhan-keluhan kecil menggambarkan pola ini. Perintah menyusun boneka beruang dengan presisi mutlak, membangunkan pelayan di jam-jam ganjil, atau mengejek mereka yang dianggap gagal memenuhi harapannya. Di permukaan, tindakan-tindakan ini tampak sepele. Namun, jika dilihat berdampingan dengan tuduhan yang jauh lebih berat, muncul kesinambungan yang mengkhawatirkan. Sebuah kepribadian yang terbiasa bertindak tanpa konsekuensi. Keinginan dan dorongan pribadinya dapat dengan mudah mengalahkan kenyamanan, keselamatan, bahkan hak orang-orang di sekitarnya. Dinding emas istana tidak hanya menyembunyikan privilege, tetapi juga sistem yang memungkinkan kesalahan serius bertahan tanpa tantangan. Kesaksian staf dan tuduhan publik bersama-sama menggambarkan seorang pria yang terlindungi oleh hierarki, yang perilakunya berulang kali memanfaatkan jarak antara otoritas dan akuntabilitas. Kisah-kisah domestik ini memang bukan tindak kriminal, tetapi menunjukkan tanda-tanda awal dari pola pikir di mana rasa berhak mengalahkan empati dan status dianggap lebih penting daripada moralitas. Ketika pola tersebut meluas ke lingkaran elit masyarakat, dampaknya menjadi jauh lebih serius, dengan keheningan, perlindungan, dan pengaruh sosial menutupi kerugian dari pandangan publik. Dengan menghubungkan keluhan para staf istana dengan tuduhan pelanggaran yang lebih luas, terbentuklah gambaran yang jelas. Perilaku Pangeran Andrew bukanlah sesuatu yang terisolasi, spontan, atau sekadar disalahpahami. Ia tumbuh dan dipelihara dalam budaya loyalitas tanpa pertanyaan, ketakutan, dan perlindungan institusional. Setiap tuntutan, lelucon kejam, dan tindakan merendahkan di dalam istana mencerminkan dinamika yang sama yang memungkinkan pelanggaran lebih besar terjadi di luar temboknya. Lalu, bagaimana loyalitas, rasa takut, dan lapisan perlindungan ini mengubah seorang bangsawan manja menjadi sosok yang merasa kebal terhadap konsekuensi? Tetaplah mengikuti saat kita mengurai jalinan rumit ini. Bagaimana istana ikut membentuk rasa berhak Andrew? Di dalam rumah tangga kerajaan, loyalitas bukan sekadar nilai moral. Ia adalah hukum tak tertulis, kekuatan pengikat yang membentuk setiap interaksi dan keputusan. Bagi banyak staf istana, hidup mereka menjadi tak terpisahkan dari pengabdian. Para pegawai muda sering memulai karier mereka di usia belasan tahun, lalu mendedikasikan puluhan tahun bagi istana. Pekerjaan, identitas, dan kestabilan finansial terjalin begitu erat hingga hampir mustahil dipisahkan. Meninggalkan pekerjaan, mempertanyakan perintah, atau bahkan sekadar menunjukkan ketidaknyamanan bisa mempertaruhkan seluruh hidup yang telah mereka bangun. Istana bukan sekadar tempat bekerja. Ia adalah dunia mereka sepenuhnya, dan di dalamnya, loyalitas menjadi mata uang yang menentukan kelangsungan hidup. Para orang dalam menggambarkan dunia ini sebagai ruang yang dikuasai oleh perpaduan antara kesetiaan dan ketakutan. Para staf tidak hanya dilatih untuk melayani, tetapi juga untuk memahami batas mereka. Ada pengingat yang halus dan terkadang sangat jelas bahwa keberadaan mereka adalah untuk menopang otoritas keluarga kerajaan, bukan untuk menjalin kedekatan pribadi atau membentuk aliansi. Menentang perilaku seorang bangsawan, melaporkan penyimpangan, atau sekadar meluapkan frustrasi terasa hampir mustahil. Aturan tak tertulisnya sederhana: patuh, bertahan, dan jaga citra rumah tangga kerajaan dengan segala cara. Pembangkangan bisa berujung pada rasa malu, pemecatan, atau konsekuensi yang lebih buruk.
Ketergantungan finansial semakin memperkuat kendali ini. Banyak staf memulai karier dari posisi rendah dan perlahan naik ke peran yang dipercaya selama puluhan tahun. Pergi berarti kehilangan bukan hanya gaji, tetapi juga tempat tinggal, pensiun, jaringan sosial, serta identitas dan tujuan hidup yang terikat erat pada pengabdian kepada kerajaan. Bahkan kesalahan kecil pun dapat memicu teguran keras dari anggota kerajaan, mempertegas bahwa diam seringkali merupakan pilihan paling aman. Stabilitas dan berbagai keuntungan hidup di istana berubah menjadi rantai tak kasat mata, menahan para staf untuk tetap patuh bahkan ketika loyalitas pribadi mereka mulai terkikis. Perlindungan institusional menambah lapisan pembatas lainnya. Hierarki istana, protokol ketat, dan pejabat senior yang setia menciptakan perisai hampir tak tertembus di sekitar keluarga kerajaan. Petugas keamanan, administrator, dan anggota rumah tangga berpengalaman sama-sama berperan menjaga ketertiban dan citra keluarga, sehingga gagasan untuk bersuara terasa sia-sia. Perilaku menyimpang bisa terus berlangsung secara tertutup karena sistem itu sendiri menempatkan reputasi keluarga di atas segalanya. Kombinasi antara loyalitas, rasa takut, dan perlindungan institusional menumbuhkan keheningan jangka panjang. Bahkan, tindakan yang mengkhawatirkan pun dapat luput dari perhatian atau tidak pernah ditantang selama bertahun-tahun, memaksa staf menanggung beban mereka dalam kesunyian. Kepatuhan menjadi naluri kedua, sebuah strategi bertahan hidup di dunia, di mana mempertanyakan otoritas dapat menghancurkan kehidupan pribadi dan profesional. Para staf menyaksikan kekejaman, kesewenang-wenangan, dan rasa berhak dari jarak dekat. Namun suara mereka sebagian besar terkunci dalam bisikan di balik pintu tertutup. Dalam lingkungan yang dikontrol dengan cermat ini, rumah tangga kerajaan terlindungi dari pengawasan, sementara mereka yang paling dekat dengan keluarga terjebak di antara kewajiban dan suara hati. Setiap tindakan loyalitas justru memperkuat siklus tersebut, menciptakan sistem di mana kekuasaan berjalan tanpa pengawasan dan privilege mendominasi segalanya. Kini, sifat asli Pangeran Andrew akhirnya tersingkap. Namun pertanyaannya tetap ada. Apakah masih ada rahasia lain tentang dirinya yang tersembunyi di balik pintu-pintu kerajaan?